Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelina Novianti dengan NIM C1B023028. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuriyah Alfisyahri SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, hari ini saya menjelaskan tentang ekonomi industri kreatif di Indonesia, khususnya sektor kuliner, yaitu dengan studi kasus Jafara Indonesia. Apa sih yang kalian tahu tentang industri kreatif? Industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berbasis ide, kreativitas, inovasi, dan budaya untuk menghasilkan nilai ekonomi. Artinya, sektor ini mengandalkan kemampuan manusia dalam menciptakan produk dan jasa yang unik serta bernilai tambah. Pada bagian tabel ini ditampilkan bahwa kontribusi industri kreatif terhadap PDB Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Terlihat bahwa pada tahun 2020 kontribusinya sempat turun menjadi 6,78% karena pandemi. Namun setelah itu pertumbuhannya terus meningkat setiap tahun. Hingga tahun 2024 industri kreatif mencapai titik tertinggi yaitu 8,03% dari PDB dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,57%. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa industri kreatif pulih dengan sangat cepat setelah pandemi dan kini menjadi salah satu sektor yang paling stabil dan terus berkembang dalam perekonomian Indonesia. Nah, sebagian besar pelakunya adalah UMKM yang menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kurang lebih dari 65 juta unit usaha. Sektor perekonomian kreatif menyumbang pada tahun 2024 sekitar 1.388,81 triliun atau sekitar 8,03% PDB nasional pada tahun 2024. Tiga subsektor tertinggi ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2023 dalam bentuk persentase dan nilai kontribusi terhadap PDB yaitu di urutan pertama ada sektor kuliner sebesar 43%, di urutan kedua ada fashion sebesar 17%, dan di urutan ketiga ada kriya sebesar 15%. Nah, salah satu industri kreatif di Indonesia yang merupakan berasal dari UMKM kecil yaitu Jafara Indonesia yang lahir dari kebutuhan untuk melestarikan kekayaan pangan lokal dan meningkatkan nilai ekonomi produk tradisional Indonesia. Jafara Indonesia ini didirikan oleh Helyanti Hilman pada tahun 2008. Awalnya merupakan sebuah UMKM lokal yang menjual produk pangan tradisional berbasis kearifan lokal. Tujuannya adalah melestarikan bahan pangan Nusantara, memperdayakan petani, dan membawa cita rasa Indonesia ke dunia. Nah, pada tahun 2008, Jafara Indonesia baru memulai bisnisnya berdasarkan UMKM yang berbasis sosial. Pada tahun 2011, Jafara Indonesia mulai mengekspor produknya ke pasar global. Dan pada tahun 2014, 90% produk Jafara Indonesia telah diekspor. Pada tahun 2017, Jafara Indonesia mendirikan sekolah seniman pangan untuk melatih wirausaha lokal. Setelah itu, pada tahun 2020 hingga sekarang, Jafara Indonesia memiliki lebih dari 600 produk dan menjadi brand pangan lokal berkelas internasional. Nah, produk unggulan Jafara Indonesia yaitu beras organik lokal, minyak kelapa murni, garam laut premium, mie sayur sehat, dan rempah-rempah Nusantara. Sekitar 55% penjualan Jafara Indonesia berasal dari ekspor. Adaptasi pada produk global, Jafara Indonesia ini mengikuti tren internasional seperti makanan organik dan sehat, keberlanjutan atau sustainability, e-commerce dan digitalisasi, kemasan ramah lingkungan, serta memodifikasi budaya tradisional agar sesuai dengan standar global. Jadi, dapat kita ketahui bahwa industri kreatif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Jafara menjadi contoh nyata UMKM sosial yang berkembang dari lokal hingga global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.